Tuhan, dalam segala keadaan kami hari-hari ini, kami mau belajar tetap mengucap syukur kepadamu. Meskipun ada banyak pergumulan yang sedang umat-Mu hadapi, tetapi kami semua datang kembali ke tempat ini hanya untuk mengucap syukur kepadamu. Karena kami percaya Engkau tidak hanya menyelamatkan kami dan menyediakan sorga bagi kami, tetapi Engkau juga menyediakan berkat-berkat-Mu untuk kami yang masih ada di dunia ini, agar kami menjadi kesaksian bagi banyak orang, agar lewat hidup kami orang melihat ada Allah yang hidup, yang mampu memelihara setiap kami. Itulah sebabnya kami sangat yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau justru akan membuktikan bahwa Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami, supaya dunia mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karenanya hari ini, biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami sekarang dengan firman-Mu. Kami perlu akan nasihat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, bawa kami terus berjalan dalam jalan-Mu, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan biarlah seluruh umat-Mu menjadi umat yang semakin dewasa di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam di kaki-Mu. Silakan Tuhan mengajar dan berbicara kepada kami. Kami sambut dengan penuh sukacita setiap perkataan-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita yang percaya mari bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur bisa kembali ada di tempat ini dan membagi berkat firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita sediakan perhatian dan seluruh konsentrasi kita untuk menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Nah, saya akan ajak kita belajar dari seorang nabi di Alkitab. Nabi ini pernah mengalami satu kebingungan yang besar dalam hidupnya. Jadi kalau kita bingung, jangan merasa kok cuma kita ya. Enggak. Seorang nabi bahkan. Ya, nanti saya akan tunjukkan siapa dia. Seorang nabi yang identik dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Nabi kan menggambarkan seseorang yang dekat dengan Tuhan. Nabi juga adalah seorang yang biasanya tahu perkara-perkara rahasianya Tuhan. Tapi justru Nabi pun tidak luput dari kebingungan dalam hidupnya. Jadi kalau kita jemaat saja bingung, ya wajar. Nabi juga bisa bingung. Dan Nabi ini tidak tidak gengsi untuk menceritakan semua kebingungannya kepada Tuhan. Dia nggak pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Ya, dia jujur, dia terbuka, dia bicara apa adanya bahwa dia sedang bingung. Nah, kita juga kalau kita sedang dalam kelemahan, kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, saudara, Anda diizinkan untuk jujur berbicara kepada Tuhan. Jangan takut. Jangan berpikir nanti Tuhan marah. Jangan berpikir nanti Tuhan menilai bahwa kita lemah. Lalu kita mengecewakan Tuhan karena harusnya kita kuat. Ya memang, kalau bisa harusnya kita jadi anak Tuhan yang kuat. Tapi kita tidak perlu menyangkali bahwa kita manusia yang punya banyak keterbatasan. Jujur saja dengan Tuhan. Ungkapkan semua yang sedang kita alami tanpa ragu kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat. Nabi ini bernama Habakuk. Kita lihat pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Habakuk adalah nabi yang hidup di tengah keadaan bangsa Israel yang sedang terpuruk.
Karena bangsa Israel memang berbuat dosa di hadapan Tuhan dalam banyak hal, sehingga Tuhan mengizinkan orang-orang Kasdim atau orang-orang Babel menduduki negeri Israel. Jadi status orang Israel adalah bangsa yang terjajah pada waktu itu. Nah, tentu ada banyak keadaan yang tidak menyenangkan sebagai bangsa yang sedang terjajah. Dan inilah yang dipersoalkan oleh Nabi Habakuk. Mari kita lihat saja ya. Di pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dia membuka kitabnya dengan memberondong Tuhan dengan banyak pertanyaan. Kita lihat, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Lalu ayat 2, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik, yaitu Babel, mengepung orang benar, yaitu bangsa pilihan Allah Israel. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara perhatikan, dia membuka kitabnya dengan kata-kata yang jujur yang dia ungkapkan kepada Tuhan. Berupa banyak pertanyaan, Tuhan, ya kenapa engkau mengizinkan kami hanya lihat penindasan demi penindasan? Kenapa yang namanya kejahatan dan kelaliman engkau izinkan ada di depan mata kami? Lalu kekerasan, perbantahan, pertikaian, ya kenapa hukum akhirnya muncul terbalik? Ini membuat Habakuk bingung. Karena dia berpikir, Israel kan umatmu Tuhan. Kenapa kau biarkan umatmu mengalami semua yang buruk? Bukankah kau telah memilih Israel untuk menjadi milik kesayanganmu sendiri? Tapi kenapa kau izinkan tahun-tahun yang kami jalani adalah tahun-tahun yang buruk? Mungkin itulah juga kebingungan kita hari-hari ini. Mungkin itulah juga pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan. Tuhan, saya kan umat-Mu. Bukankah saya adalah orang pilihan-Mu? Mengapa ada banyak hal yang buruk terjadi dalam hidup saya? Ya, mengapa ada banyak kejahatan? Bukan cuma kita lihat, tapi kita alami. Ada banyak kekerasan, bukan cuma ada di depan mata kita, tapi kekerasan itu yang terjadi dalam hidup kita. Sejujurnya saudara, kalau kita mau jujur ya, kita juga punya banyak pertanyaan untuk Tuhan, bukan? Kalau kita mau jujur. Cuman kita seringkali takut mengakuinya. Karena dipikir nanti, oh berarti nanti saya terbukti sebagai orang Kristen yang kurang baik. Ya, saya mengecewakan Tuhan kalau saya jujur bahwa saya sedang bingung. Saudara, Habakuk tidak malu mengungkapkan semua kebingungannya kepada Tuhan. Dia nggak pura-pura kuat, dia nggak pura-pura tabah begitu ya. Karena dia tahu kok Tuhan tuh sanggup menghandle kejujuran umatnya. Tuhan nggak mau kita datang berpura-pura. Dan jangan berusaha membuat Tuhan berkesan dengan kepura-puraan kita. Jujur saja, Tuhan bahkan lebih tahu tanpa kita ungkapkan juga. Nabi Habakuk langsung memberondong Tuhan dengan banyak pertanyaan. Mengapa ya kok begitu? Ya, kenapa dia diizinkan untuk menindas kami dan sebagainya. Nah, saudara, jujur memang hidup dengan banyak pertanyaan itu sangat tidak nyaman. Tapi sekali lagi,
kalau kita berani jujur, hidup kita memang penuh pertanyaan, bukan? Mungkin beberapa kita sedang bertanya, kapan Tuhan jawab doa saya? Saya sudah lama berdoa. Mungkin hari ini saudara duduk juga dengan pertanyaan, kok yang lain diberkati, kok saya enggak Tuhan? Ada beberapa kita sambil memuji Tuhan, sebetulnya sambil memendam sebuah pertanyaan. Tuhan, kapan ekonomi saya dipulihkan? Ya, kapan janji Tuhan digenapi dalam hidup saya? Sejujurnya, Habakuk itu mewakili kita semua. Manusia memang pada dasarnya inginnya serba pasti. Tapi sayangnya hidup serba tidak pasti. Dan itulah yang kita hadapi. Bukan cuma orang dunia yang menghadapi dunia yang serba tidak pasti. Kita orang-orang percaya pun menghadapi dunia yang serba tidak pasti. Dan ketidakpastian dunia itu membuat kita sering bertanya-tanya, besok bagaimana ya, lusa bagaimana ya, ekonomi saya bagaimana tahun depan, keluarga saya bagaimana di masa yang akan datang. Ada banyak pertanyaan sejujurnya yang sedang menghantui hidup kita juga. Dan sekali lagi, hidup dalam tanda tanya, itu adalah kehidupan yang sangat tidak nyaman. Dan lebih parahnya lagi, pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Google sekalipun. Ya, pertanyaan kehidupan itu sifatnya ungoogleable. Anak zaman sekarang bangga kan, anak saya pernah ngomong gini, zaman saya lebih enak Pak, semua pertanyaan bisa dijawab oleh Google. Saya mau tanya matematika, saya mau tanya sejarah, saya mau tanya fisika, saya mau tanya apapun. Di zaman saya lebih enak, Google bisa menjawab semua. Tapi saya bilang, Google tidak bisa jawab pertanyaan kehidupan. Contohnya apa Pak? Contoh aja, ya. Kapan kamu menikah? Google nggak bisa jawab. Siapa jodohmu? Google nggak bisa jawab. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan kehidupan, ya, yang mau tidak mau harus kita hadapi dalam hidup kita. Dan jujur sekali lagi, Habakuk pun tidak nyaman ketika hidupnya dipenuhi dengan pertanyaan. Jadi saudara, nabi saja tidak luput dari ketidakpastian. Makanya saudara ketika mengalami keadaan seperti itu, yang pertama jangan berpikir kok cuma saya ya. Kenapa Tuhan membeda-bedakan saya? Tidak. Sebetulnya semua orang mengalami hal yang sama. Serohani apapun orang tersebut. Habakuk adalah nabi. Zaman dulu saudaraku, orang tuh gak gampang disebut nabi. Sebab zaman dulu perjanjian lama, kalau nabi hidupnya gak benar, langsung dirajam sampai mati. Kalau nabi perkataannya salah, langsung tamat jabatannya sebagai nabi. Jadi bukan sembarang orang kalau seseorang bisa disebut sebagai nabi. Berarti hidupnya luar biasa, hidupnya sangat rohani, makanya dia bisa disebut seorang nabi. Nah, orang serohani nabi pun tidak luput dari kebingungan dalam hidupnya. Apalagi kita sebagai jemaat ya. Nah, mari kita belajar dari nabi ini. Karena kita menghadapi pertanyaan yang sama bukan? Karena kita sedang menjadi orang-orang yang sama dengan dia. Ada banyak pertanyaan yang tentu membuat kita seringkali takut, khawatir. Karena kita nggak tahu besok bagaimana, kita nggak tahu nanti anak-anak saya jadinya bagaimana, kita nggak tahu nanti kesehatan kita beberapa tahun yang akan datang bagaimana. Dan tentu pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan rasa khawatir, cemas dalam hidup kita. Itulah sebabnya mari kita belajar dari Habakuk bagaimana dia menangani kehidupan yang penuh dengan tanda tanya. Nah, puji Tuhan, 4 ayat yang pertama tadi, ketika dia memberondong Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalu ayat yang ke-6, mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-6, Tuhan memberi respon terhadap semua pertanyaan Habakuk. Mari kita lihat jawaban Tuhan di ayat yang ke-6, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, yaitu orang Babel yang dipersoalkan oleh Habakuk tadi. Kenapa orang Babel?
diizinkan berbuat jahat di depan mata kami? Kenapa orang Kasdim diizinkan melakukan kekerasan, penindasan di depan mata kami? Itulah yang Habakuk persoalkan. Nah Tuhan jawab, ya orang Babel itu aku yang bangkitkan. Ya bangsa yang garang, yang tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi Tuhan menjawab, Habakuk, kamu mempertanyakan kan, kenapa Israel dijajah sama Babel? Kenapa aku izinkan? Kenapa aku biarkan orang Babel berbuat semena-mena di depan mata kalian? Jawabannya begini, Babel itu alatku. Memang kalau dibaca seluruhnya, Tuhan menjelaskan. Karena orang Israel sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan orang Israel nggak mau bertobat pada saat itu. Makanya aku kirim orang Babel untuk melaksanakan penghukumanku kepada orang Israel. Nah Habakuk menyimak jawaban Tuhan. Oke Tuhan, oke. Semua kekerasan dan penindasan terjadi karena kami bersalah di hadapan-Mu. Tapi ada pertanyaan baru Tuhan. Jadi jawaban Tuhan ini tidak menjawab pertanyaan Habakuk, tapi malah memunculkan pertanyaan baru. Apa pertanyaan baru Habakuk? Habakuk tanya gini, oke Tuhan, kalau memang ini terjadi karena salah kami, tapi yang kau pakai sebagai alatmu, orang Kasdim itu, bukankah mereka jauh lebih salah daripada kami? Ya betul juga sih. Kalau Bapak Ibu pelajari sejarah, orang Babel tuh lebih barbar dibanding orang Israel. Orang Babel tuh lebih brutal ya dibanding orang Israel. Jadi sejujurnya Habakuk semakin bingung ketika Tuhan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan awalnya. Tuhan berkata, semua aku izinkan karena Israel sudah berbuat salah. Makanya aku biarkan orang Babel datang melaksanakan penghukumanku. Nah Habakuk justru mempertanyakan, oke, kalau memang kita salah, tapi kenapa Babel yang dipakai? Kalau soal siapa yang harus dihukum, bukankah Babel harusnya yang pertama dihukum, bukan kita? Jadi Habakuk mau berkata, Tuhan nggak masuk logika Tuhan. Ya dah, saudara gini ya. Saudara mau nggak ditegur Tuhan karena saudara sudah berbuat salah, Tuhan pakai orang menegur saudara, tapi saudara lihat orang ini di mata saudara lebih salah daripada saudara. Rela nggak ditegur dengan orang yang lebih salah di mata kita? Nggak akan rela. Tapi sebetulnya Tuhan kan berhak memakai siapa saja. Ya, Tuhan berhak menjadikan siapa saja sebagai alatnya, tapi tetap kita ya kurang bisa terima ketika yang menjadi alatnya Tuhan di mata kita lebih buruk atau lebih brengsek daripada kita. Dan itulah yang terjadi. Habakuk ketika mencerna jawaban Tuhan, sejujurnya dia semakin bingung. Tuhan, bukankah kalau kami harus dihukum, harusnya Babel dihukum duluan dong Tuhan. Kok sekarang Babel menjadi alatmu untuk menghukum kami? Analoginya kita mau membersihkan lantai yang kotor, tapi kita pakai sapu yang lebih kotor daripada lantai kita. Nggak akan ada orang seperti itu kan? Nggak ada orang yang membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang jauh lebih kotor. Saudara pasti mencari sapu yang bersih untuk membersihkan lantai yang kotor. Jadi kesimpulannya Habakuk berkata, Tuhan gak masuk akal jawabanmu. Adakah kita yang sedang mengalami fase seperti itu? Tuhan sudah memberi respon, Tuhan sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa Dia sedang menjawab doa kita, tapi jawaban yang datang tidak seperti yang kita harapkan. Respon Tuhan tidak seperti yang kita inginkan. Tanda-tanda bahwa Tuhan sedang menjawab doa kita ternyata bentuknya berbeda dengan yang kita inginkan. Nah disitulah biasanya kita tambah kecewa sama Tuhan.
Ya, disitulah biasanya kita semakin bingung, kok Tuhan begini ya. Tapi itu bisa terjadi. Dan saya tahu mungkin beberapa kita sedang mengalami fase di situ. Kita senang Tuhan sudah memberi respon, tapi respon Tuhan gak seperti yang kita bayangkan. Kita senang Tuhan sudah menjawab pertanyaan dan doa kita, tapi jawaban Tuhan gak masuk di akal oleh kita. Adakah yang sedang ada di fase itu? Habakuk pernah mengalaminya. Jadi kalau Habakuk bisa hadir di depan kita, dia mau bilang, aku temanmu dalam pergumulan yang seperti itu. Aku pernah mengalami bukan cuma bingung, tapi jawaban Tuhan tambah membuat aku bingung. Nah biasanya itu adalah momen kritis di mana iblis akan menipu kita. Tuh, Tuhanmu gak baik. Tuhanmu gak benar-benar sayang kepadamu. Ya, itu bukti bahwa Tuhanmu gak peduli lagi dengan kamu. Masa Tuhan yang katanya baik, kok malah bikin kamu tambah bingung? Itulah masa-masa kritis di mana godaan-godaan iblis berusaha menjebak kita untuk berkesimpulan bahwa Tuhan tidak lagi peduli dengan kita. Nah biasanya di titik itu, orang meninggalkan Tuhan. Ya, biasanya di titik itu orang berkata, udahlah nggak Tuhan-Tuhanan lagi dah. Ya, tanya Tuhan malah tambah bingung, mengharapkan Tuhan bertindak, malah tindakannya nggak seperti yang saya inginkan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ada yang ada di titik seperti itu titik krusial. Makanya mari dengar kelanjutannya, supaya saudara tidak mengambil keputusan yang salah pada titik yang krusial itu. Biasanya sekali lagi, manusia menjadi semakin pahit dengan Tuhan. Ketika respon Tuhan tidak seperti yang dia harapkan. Ketika jawaban Tuhan tidak seperti yang dia inginkan. Adakah saudara yang sedang menghadapi keadaan yang sama? Jawaban Tuhan berbeda dengan yang saudara inginkan. Kehendak Tuhan lain. Nggak sama seperti yang kita kehendaki. Biasanya kita dipancing untuk meninggalkan Tuhan. Udahlah, nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi mari kita lihat Habakuk. Apakah dia kecewa? Apakah dia lalu berkata, udahlah saya berhenti jadi nabi dah. Ya tambah bingung nih. Ikut Tuhan yang saya layani, ya bukannya semuanya serba jelas. Bukannya semuanya serba pasti, kok semakin tidak pasti. Apakah Habakuk lalu pensiun jadi nabi dan tidak mau melayani Tuhan lagi? Kita teruskan ya, kita teruskan. Pasal 2 ayat yang pertama. Pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Wah, luar biasa loh. Padahal Tuhan sudah memberi jawaban, dan jawaban yang Tuhan berikan tidak memuaskan Habakuk, malah semakin membingungkan Habakuk. Tapi Habakuk tidak trauma dengan firman Tuhan. Habakuk tidak trauma untuk terus menunggu jawaban Tuhan berikutnya. Dia mau naik ke tempat pengintaiannya, dia mau berdiri tegak di menara. Mau apa? Dia mau menantikan lebih jauh apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk sebetulnya punya alasan buat meninggalkan Tuhan. Tapi dia menjadi contoh yang baik untuk kita. Sekalipun respon Tuhan belum menjawab dan memuaskan dia. Dia justru semakin penasaran dengan Tuhan. Biasanya orang Kristen ketika di titik seperti itu, bukannya semakin penasaran dengan Tuhan, kapok dengan Tuhan. Ada yang sudah mulai kapok dengan Tuhan hari ini? Habakuk kalau bisa hadir di hadapan kita, dia mau bilang begini, kalau soal kapok, aku sebetulnya punya alasan buat kapok sama Tuhan. Karena jawaban Tuhan tidak menyelesaikan pertanyaan saya.
Tapi saya mengambil pilihan yang berbeda. Seharusnya saya punya hak meninggalkan Tuhan. Seharusnya saya punya alasan untuk enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi saya memilih yang lain. Saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Naik ke menara, itu gambaran dari seseorang yang mau mengasingkan diri dan lebih dekat dengan Tuhan. Karena zaman dulu, orang kalau mau mendekat kepada Tuhan, tuh harus cari tempat yang tinggi, ya, dan tempat yang khusus yang tidak bisa dijangkau oleh orang banyak. Ya, tempat itu adalah gunung, bukit, menara, bangunan tinggi, dan sebagainya. Ya, itulah persepsi orang pada zaman perjanjian lama seperti itu. Jadi ketika Habakuk berkata, aku mau naik ke menara, aku mau berdiri di tempat yang tinggi, di tempat pengintaianku. Artinya apa? Dia mau semakin dekat dengan Tuhan. Padahal, sebetulnya, dia punya alasan buat kecewa kepada Tuhan. Hari ini saudara, beranikah saudara melakukan apa yang Habakuk lakukan? Saya tahu ada banyak yang sedang bingung dengan Tuhan. Kenapa saya sakit Tuhan? Ya, kenapa saya kok dibiarkan seperti ini? Kapan penyakitku sembuh? Kapan ekonomiku pulih? Dan pertanyaan-pertanyaan itu masih tinggal sebagai pertanyaan. Karena Tuhan mungkin belum menjawab, atau mungkin jawaban Tuhan ya tidak membereskan pertanyaan itu, tapi malah menimbulkan pertanyaan lain. Saya tahu ada banyak kita yang sedang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan dalam hidup, dan bahkan saya tahu ada beberapa yang sudah terlanjur kecewa dengan respon Tuhan dalam menghadapi pertanyaan kita. Tapi Habakuk ingin mengencourage kita semua. Habakuk ingin memberi kekuatan. Aku juga sebetulnya bisa kecewa sama Tuhan. Tapi aku justru memilih satu tindakan radikal. Aku enggak mau lari dari Tuhan. Aku justru mau lebih dekat dengan Tuhan. Hari ini pun saya ajak untuk kita semua. Ya, saya ajak. Meskipun saya tahu ada kekecewaan mungkin di hati kita terhadap Tuhan. Atau ada kebingungan di hati kita terhadap kebijaksanaan Tuhan. Tapi saya mau dorong kita, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kapok sama Tuhan. Tuhan belum selesai dengan kita. Apa yang mungkin mengecewakan kita itu bukan akhir dari apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Itu hanya fase proses. Setiap orang yang mau berproses harus bersabar. Namanya proses. Kekecewaan yang ada bukan akhir hidup kita bersama dengan Tuhan. Kekecewaan yang ada adalah bagian dari proses yang membawa kita pada tujuan akhir perjalanan kita dengan Tuhan. Jadi jangan buru-buru quit. Jangan buru-buru kapok dengan Tuhan. Hanya karena hari ini kita merasa kok Tuhan tidak menjawab, atau kok Tuhan menentukannya enggak seperti yang saya inginkan. Jangan buru-buru meninggalkan Tuhan. Habakuk bersabar. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan lihat, Tuhan akhirnya menjawab kepada orang yang sangat serius menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan dan dia nggak bisa lari dari Tuhan. Habakuk adalah orang yang sadar lari dari Tuhan bukan penyelesaian. Saudara, meninggalkan Tuhan itu pun bukan jawaban atas semua pertanyaan kita. Justru itu akan membuat pertanyaan kita semakin misteri dalam hidup kita. Makanya Habakuk tidak memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dia justru memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya berdoa itulah pilihan kita juga yang kita mau buat hari ini. Dalam kebingungan, tetaplah datang kepada Tuhan. Dalam kekecewaan, tetaplah memberanikan dirimu untuk mendekat kepada Tuhan. Kita lanjut. Pasal yang kedua, ayat yang keempat sekarang. Tuhan memberi respon kembali kepada tindakan Habakuk, di mana Habakuk lebih mendekatkan diri. Di menara, di tempat pengintaiannya, dia mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Sekalipun dia sedang bingung, ya dia sedang kecewa, tapi dia terus mencari Tuhan. Hari ini juga
Beberapa kita yang mungkin sedang bingung, sedang kecewa, saya dorong tetap cari Tuhan. Tetap rindukan Tuhan, jangan tinggalkan Dia. Pasal yang kedua, ayat yang keempat, Tuhan memberi jawaban berikutnya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya. Kalimat terakhirnya perhatikan. Ini jawaban final dari Tuhan untuk Habakuk. Orang yang benar itu akan hidup oleh apa? Percayanya. Jadi jawaban final Tuhan, Habakuk, orang benar itu, kamu kan orang benar, kamu nabiku, orang benar itu hidup karena percayanya. Gini saudara, jawaban final Tuhan pun sebetulnya enggak menjawab pertanyaan Habakuk. Betul enggak? Habakuk tanyakan, kenapa Babel? Kenapa ada penindasan? Kenapa kau biarkan kejahatan kami alami? Kan pertanyaannya itu. Tapi jawaban final Tuhan, orang benar hidup karena percayanya. Jadi sebetulnya jawaban Tuhan masih belum menjawab pertanyaan-pertanyaan Habakuk. Tapi kenapa Tuhan berkata orang benar hidup karena percayanya? Izinkan saya menerjemahkan secara lengkap ya, begini. Jadi Tuhan sepertinya mau bilang begini, Habakuk, kamu tanya terus kan, mengapa ini, kapan, ya, bagaimana dan sebagainya. Aku tidak wajib menjawab semua secara detail. Aku Tuhan yang lebih berdaulat atas kamu. Aku lebih tahu segalanya daripada kamu. Dan aku lebih tinggi daripada kamu. Aku nggak bisa didrive oleh kemauanmu. Dan aku tidak punya kewajiban untuk menjawab semuanya. Cuma yang aku minta, kamu belajar percaya kepadaku. Ngerti saudaraku? Jadi Tuhan mau bilang begini, Habakuk kamu bingung? Bagus. Supaya kamu belajar percaya kepadaku. Aku sengaja tinggalkan banyak pertanyaan dalam hidupmu. Aku sengaja enggak jawab semua pertanyaanmu. Aku sengaja enggak buka semua misteri yang kau tanyakan. Supaya apa? Supaya kamu sadar kamu perlu aku. Makanya dengan begitu kamu bisa belajar untuk percaya kepadaku. Jadi hari ini saudara, Tuhan pun akan berkata yang sama kepada kita. Kamu banyak bertanya tentang banyak hal, tentang sakit penyakitmu, tentang masa depanmu, tentang pergumulan-pergumulanmu. Yang pertama, aku Tuhan, aku enggak wajib menjawab semuanya. Iya toh, Dia atasan kita kok. Masa atasan kita kendalikan? Masa atasan kita harus nurutin semua kemauan kita? Pertama, Dia Allah yang lebih berdaulat, let God be God. Hormati Dia sebagai pribadi yang lebih berdaulat atas kita. Jadi tidak wajib Dia mengikuti semua kemauan kita. Wong Dia atasan kita kok. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan mau berkata, aku sengaja nggak jawab semuanya. Supaya kamu sadar kamu perlu aku. Kamu belajar percaya kepadaku. Kamu belajar beriman kepadaku. Saudara bayangkan ya, kalau kita semua serba tahu tentang masa depan, masihkah kita merasa perlu Tuhan? Kalau orang serba tahu semua, kalau kita jadi orang yang maha tahu, kita jadi orang yang tahu serba pasti begini, begitu dan sebagainya. Manusia kalau serba tahu, dia nggak akan merasa perlu Tuhan lagi. Justru karena kita punya pengetahuan yang sangat terbatas. Justru karena ada misteri di depan kita, itu memaksa kita untuk bergantung kepada Tuhan. Betul? Jadi saudaraku, jangan lagi penasaran. Tuhan harus jawab dong, kapan? Tuhan harus jawab dong, mengapa? Tuhan harus jawab dong, kok begini? Yang pertama, Tuhan tidak wajib menjawab semuanya, karena Dia lebih berdaulat daripada kita. Dan yang kedua, Tuhan mau katakan, itu adalah asetku untuk mendidik engkau bergantung kepadaku. Jadi mari berdamailah dengan pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita.
Mari berdamailah dengan misteri-misteri dalam hidup kita. Sebab itu asetnya Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita terbatas. Dan akhirnya kita sadar, kita perlu Tuhan. Karena masa depan kita tidak pasti. Makanya kita bergantung kepada Tuhan yang memegang masa depan kita. Jadi saudaraku, keluarga besar Tabga di tempat ini. Enjoy your question. Berdamailah dengan semua pertanyaan yang ada. Itu bukan tanda Tuhan membenci kita. Itu bukan tanda Tuhan mengabaikan kita. Itu bukan tanda bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Justru itu adalah aset Tuhan untuk membuat kita sadar bahwa kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Karena masa depan kita nggak pasti, makanya kita perlu tuntunan dari Tuhan. It's okay to be uncertain. Ya, saya berharap kita mulai tenang. Tenang bukan karena semua sudah terjawab. Tenang karena kita tahu, ya Tuhan terima kasih buat semua pertanyaan yang ada. Terima kasih buat misteri-misteri yang memang tidak kau buka bagiku. Karena itu berkat yang menuntun kita untuk kita sadar bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Jadi berbahagialah kalau hidup kita banyak pertanyaan. Karena Tuhan sedang melatih kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Orang benar hidup bukan karena semua serba pasti. Orang benar hidup karena percayanya kepada Tuhan. Ya, hidup orang benar pasti banyak pertanyaan. Hidup orang yang melayani Tuhan pasti banyak pertanyaan. Tapi itu bukan kerugian bagi orang-orang benar. Justru itu keuntungan. Supaya mereka tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Saya mau tutup setelah Habakuk mengerti semuanya. Kita lihat ya, dia akhiri kitabnya bukan lagi dengan pertanyaan, tapi dengan pernyataan. Kalau tadi dia buka kitabnya dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa? Ya, mengapa? Kapan? Dan sebagainya. Dia buka dengan pertanyaan, dia tutup dengan pernyataan. Sebagai bukti bahwa dia sudah berdamai dengan kehidupan yang memang kita harus terima, kehidupan yang memang serba tidak pasti. Kita harus berdamai dengan kehidupan yang seperti itu. Justru itu bagus, supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat bagian penutup dari kitab Habakuk di pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat 18. Nabi ini akhirnya mengerti, iya ya Tuhan, Engkau tidak perlu menjawab semua pertanyaanku, karena Engkau adalah pribadi yang jauh lebih luhur, lebih berdaulat daripadaku. Aku nggak punya hak untuk mengontrol dan memaksa Engkau untuk menjawab semua pertanyaanku. Dan aku juga sadar, ya, memang aku perlu hidup dengan iman. Dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah bukti bahwa aku memang harus terus mengandalkan Engkau. Dia mulai berdamai dengan semua misteri dalam hidupnya. Lalu dia tutup kitabnya di pasal yang ketiga ayat 17 dan 18 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini pernyataan, bukan lagi pertanyaan. Dia nggak tutup dengan pertanyaan, kenapa pohon ara tidak berbunga? Kenapa pohon anggur tidak berbuah? Kenapa hasil pohon zaitun mengecewakan? Kenapa ladang-ladang tidak menghasilkan? Enggak. Ayat 17 bukan kalimat pertanyaan lagi. Ini bukti bahwa Habakuk sudah berdamai dengan realita kehidupan. Saudara pun harus berdamai dengan realita kehidupan. Kalau berani hidup, harus berani menghadapi ketidakpastian.
Masih berani hidup kan? Berani dong, jangan bunuh diri. Ya, masih berani hidup kan? Berarti saudara harus berani menghadapi ketidakpastian. Dan tidak ada orang yang serba pasti hidupnya, tidak ada. Yang hari ini sedang kaya, belum tentu selamanya kaya. Bisa miskin dalam satu hari. Yang hari ini sehat, bisa langsung sakit dalam satu hari yang sama. Semuanya serba tidak pasti. Dan ketidakpastian itu bagus supaya kita tidak sombong. Dan kita sadar kita perlu Tuhan. Dan Habakuk tidak lagi penasaran dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dia langsung akhiri semua pertanyaannya dengan sebuah pernyataan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya dia mulai bisa belajar percaya kepada Tuhan. Dia nggak sedih lagi, dia nggak gundah lagi, dia nggak galau lagi, tapi dia mulai bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Meskipun pertanyaannya belum terjawab. Dia bersukacita bukan karena semuanya sudah serba pasti, tidak. Dia bersukacita di tengah pertanyaan hidupnya. Dan saya berdoa, kita semua juga dimampukan bersukacita di tengah ketidakpastian. Bersorak-sorak di tengah pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang memang belum terjawab sampai hari ini. Jangan tunggu pertanyaanmu terjawab baru bersukacita. Sukacita itu keputusan yang bisa kita ambil sekalipun keadaan belum memberikan alasan untuk itu. Kalau Habakuk bisa, saya percaya orang-orang Tabga juga bisa. Ya, saudaraku, yang mau hidup harus berdamai dengan pertanyaan. Dan kalau kita bisa mengerti bahwa pertanyaan itu adalah asetnya Tuhan, mari hargai asetnya Tuhan. Saudara, ketidakpastian itu jangan dimusuhi. Ya, pertanyaan-pertanyaan kehidupan itu bukan musuh kita, itu asetnya Tuhan. Tuhan mau bilang begini, aku sengaja tinggalkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, karena hanya dengan itulah aku mengajari engkau untuk hidup bergantung kepadaku. Mari yang mengerti, kita tidak lagi kecewa sama Tuhan. Kita enggak lagi galau dengan Tuhan. Tapi kita seperti Habakuk, aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Ya, karena dengan semuanya itu, kita tetap melekat kepada Tuhan. Ayo, kita serahkan hidup kita. Sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus, untuk kembali kita diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita tidak main-main. Ya, Dia siap memberikan segalanya untuk kita. Masalah terbesar kita yaitu dosa dan maut, Tuhan sanggup bereskan. Masa hanya masalah kehidupan, Dia tidak sanggup. Mari kita percaya kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Bahwa Dia juga sanggup menyembuhkan penyakit kita. Dia juga sanggup memberkati kehidupan ekonomi kita. Karena Dia punya kuasa yang tak terbatas. Mari kita siapkan perlengkapan perjamuan kudus yang Bapak Ibu sudah terima ketika masuk. Kalau ada yang belum mendapatkannya, boleh memberitahu pengerja yang ada. Kecuali anak di bawah umur 12 tahun, jangan dulu ambil bagian. Ya, karena harus dengan pengertian yang benar. Tidak ikut-ikutan atau tidak karena dipaksa. Tapi semua kita yang sudah percaya bahwa Yesus mengorbankan dirinya, mati bagi kita dan bangkit bagi kita, maka kita semua boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Yuk kita siapkan semuanya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong
semua sudah mendapatkannya? Mari kita berdiri bersama-sama. Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi, oh ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan, terima kasih kalau kami sekarang juga diizinkan duduk semeja dengan Tuhan, menikmati kembali perjamuan anugerah yang Kau sediakan bagi kami. Dan biarlah sekali lagi setiap kami diyakinkan bahwa tidak ada yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, karena Engkau telah membuktikan cinta-Mu 2000 tahun yang lalu. Mari layakkan setiap kami Tuhan, untuk kembali menikmati perjamuan anugerah-Mu. Bapak Ibu, mari kita siapkan roti kita masing-masing. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pegang dan kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan anggur atau cawan kita masing-masing. Cawan yang kita angkat ini dinamakan cawan berkat Tuhan, the cup of blessing. Sebetulnya ada cawan yang lain yang kita harus minum, yaitu cawan murka dari Allah. Tapi kabar baiknya, Yesus telah meminumnya di Taman Getsemani. Sehingga yang tersedia bagi kita hari ini adalah cawan berkat-Nya Tuhan. Mari kita nikmati. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo kita mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Ayo mari Bapak Ibu sampaikan ucapan syukur kita kepada Dia. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur,
katakan bersama, terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.